Oke, kali ini kita akan membahas tentang cabling kabel UTP. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Martinus Ademedian dengan nomor NIM 190512144038. Oke, kita ke definisi kabel UTP itu sendiri. Untuk orang baru dan pastinya yang terjun di dalam dunia ilmu teknologi, terutama pada jaringan komputer ini, sudah biasa melihat dan mendengar namanya kabel UTP atau yang disingkat dengan istilah Unseld Twist Pair. Kabel UTP biasa dipakai untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan sebuah alat perangkat jaringan seperti switch atau router. Kata lain juga, kabel UTP ini biasanya disebut kabel LAN ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu kabel UTP yaitu singkatan dari Unseld Twist Pair. Ini merupakan salah satu jenis kabel dalam jaringan komputer yang menjadi penghubung dalam membuat jaringan komputer LAN atau Local Area Network. Kabel UTP ini dibungkus dari bahan pengantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik yang dibungkus dan dari bahan isolasi yang bisa melindungi dari api dan kerusakan fisik. Pada kabel UTP terdapat 8 buah kabel yang mempunyai warna unik. Di tiap kabel kemudian disusun berlilitan setiap pasang warna sehingga menjadi tempat pasang yang berfungsi untuk mengurangi kebocoran serta induksi pada kabel. Nah, tadi kan dibahas tuh sempat warna-warna yang unik. Kali ini akan membahas warna itu. Nah, fungsi ke-8 warna kabel UTP itu seperti ini. Ada yang warnanya itu kayak jingga di sini tuh hampir biru-biru ya. Jadi ya gimana gitu warna, wah ya warna jingga gitu. Nah, kegunaannya itu sebagai pengantar paket data. Terus ada yang putih jingga, itu juga sama sebagai pengantar paket data. Hijau itu juga sama sebagai pengantar paket data. Putih hijau sama kayak lain-lainnya. Nah, yang membedakan di sini itu biru untuk sebagai pengantar paket suara, putih biru juga sama sebagai pengantar paket suara, sedangkan coklat itu sebagai pengantar tegangan DC. Nah, di sini itu sebenarnya juga ada yang warnanya coklat putih. Normalnya itu 8 kan, karena yang di sini 7 itu karena pada umumnya yang teredar itu cuma ada 7 gitu. Tapi sebenarnya itu ada coklat sama putih coklat itu juga sama sebagai pengantar tegangan DC. Nah, jenis-jenis kabel UTP itu mempunyai 3 jenis, antara lain kabel straight. Dan untuk kabel straight sendiri itu adalah yang menyusun kabel jenis straight antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, router dengan hub atau switch, atau komputer ke hub atau komputer ke switch. Nah, seperti itu. Sedangkan kabel crossover, nah, jenis-jenis kabel UTP itu mempunyai jenis-jenis kabel UTP itu ada 3, diantaranya kabel straight through. Nah, kabel straight through ini diantaranya adalah waktu penyusunan kabel ini antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain itu harus sama penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, router dengan hub atau switch, lalu komputer ke hub atau komputer ke switch. Nah, itu adalah salah satu contoh perumpamaan kabel straight through. Lalu yang kedua di sini ada kabel crossover. Nah, untuk ini penyusunannya antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya, komputer ke komputer, hub dengan hub, switch dengan switch, dan router dengan router gitu. Lalu yang terakhir yaitu kabel rollover. Nah, untuk menyusun kabel jenis ini rollover pastinya ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain penyusunannya terbalik dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya switch dengan proyektor dan switch dengan printer. Jadi itu adalah ketiga jenis kabel UTP. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis CAT atau yang bisa disebut dengan kategori.
Jadi di sini itu ada 6 kategori, mulai dari yang pertama, CAT 1. Jadi di CAT 1 ini kabel UTP mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps dan mendukung komunikasi suara analog, contohnya menghubungkan telepon analog, plain old telephone service atau yang disingkat dengan POTS. Lalu CAT yang kedua yaitu kabel UTP yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 4 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Kan yang tadi analog, sekarang digital. Biasanya dipakai pada jaringan dengan teknologi token ring. Nah, untuk yang ketiga, kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan 10 basement T. Lalu yang keempat atau CAT 4 yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Masih sama seperti yang sebelumnya ya. Dan biasanya kabel ini dipakai pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan jaringan Ethernet 10 basement T. Lalu untuk kategori yang kelima, CAT 5 ini dibagi menjadi dua ya. Bukan berarti dia memiliki ciri khas yang berbeda. Dia tetap sama, cuman ini yang CAT 5 dan satunya itu 5E. Untuk yang 5 sendiri itu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 100 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan token ring, jaringan Ethernet 10 basement T dan fast Ethernet 10 base SEM-T. Nah, sedangkan untuk yang 5E, kabel UTP ini itu memiliki kemampuan transmisi data sebesar 1 GB per second atau 1 Gbps. Kalau di dalam Mbps itu bisa 10/100/1000 Mbps. Biasanya kecepatan seperti ini itu dipakai pada jaringan gigabit Ethernet. Batu-batu Aisyah. Lalu kategori yang terakhir yaitu CAT 6. Kabel ini mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 gigabit per second dan frekuensi komunikasinya bisa sampai 250 MHz serta mendukung data serta suara digital. Biasanya jaringan kecepatan ini tuh dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 55 meter. Nah, setelah kita mengetahui semua ciri khas dan jenis-jenisnya, kita akan belajar untuk membuat kabel UTP sendiri yang sangat sederhana. Dimulai dari gambar seperti ini. Langkahnya itu kita akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Sebenarnya di sini tuh ada 4, tapi yang kumasukkan cuma 3 karena yang satu itu LAN detektor. Berhubung aku di sini ngetesnya pakai router, tapi sama aja fungsinya, cuma memastikan agar kabelnya itu berfungsi dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke materinya, peralatan. Yang pertama kita pasti menyiapkan kabel UTP itu sendiri dengan panjang yang kita inginkan. Lalu yang kedua, kita mempersiapkan konektor RJ45. Kita biasanya itu sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Karena ini kabelnya cuma ada 2 sisi, kita mungkin hanya membutuhkan 2 saja. Lalu alat yang ketiga adalah tang crimping. Nah, alat ini itu berfungsi untuk melekatkan antara RJ45 dan juga untuk memotong kabelnya. Nah, setelah kita tahu
dan mengumpulkan ketiga alat ini, lalu kita ke step-stepnya. Jadi yang pertama, buang bagian ujung kabel UTP sekitar 2 cm atau yang kita inginkan. Lalu kita buka lilitan kabel dan urutkan atau susun kabel sesuai dengan keinginan seperti materi sebelumnya. Lalu jika urutan warna sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah di sini ratakanlah ujung kabel tadi yang memiliki 8 warna unik menggunakan tang krimping agar rata. Nah, setelah kabel yang sudah lurus dan rata ini, step ketiga yaitu kalian bisa memasukkan kabelnya ke dalam konektor RJ45. Jadi sesuai gambar itu ya. Nah, lalu yang keempat, step terakhir, ketika sudah masuk ke konektornya, kemudian kita menggunakan tang krimping ini dengan cara ditekan, dan semua pin kuningan konektor itu akan memaksa masuk ke kabel yang sudah kita urutkan tadi. Nah, jika ujung sauk kabel UTP ini sudah selesai, lakukanlah hal yang sama pada ujung kabel yang satunya. Nah, jadi itu adalah 4 step mudah untuk membuat kabel UTP sendiri di rumah dengan mudah dan murah tentunya. Saya ini ngumpulin bahan-bahannya nggak sampai 50.000, udah dapet tang krimping 1 set, terus kabel dan konektor RJ45 ini ya sekitar di harga 50.000. Dan stepnya itu mudah. Dan untuk step selanjutnya itu kalian bisa langsung plug in ke, misal kalian di rumah kalian itu ada router wifi yang sudah ada LAN-nya, tinggal aja dikonekkan ke komputer. Jika itu antara router bisa mentransfer data ke komputer atau laptop yang Anda gunakan, berarti step-stepnya sudah benar. Jadi sekian, terima kasih dulu materi kali ini dari saya Martinus Ade Median. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, dadah.